Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Yunitri Darman, NIM 201121213019 dari kelas A3 jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas. Baiklah, pada kali ini saya akan melakukan penyuluhan kepada teman saya mengenai penyakit hipertensi. Assalamualaikum. Apakah ada waktunya, Bu? Ya, silakan masuk. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Jadi, Bu, kedatangan saya ke sini, saya ingin memberikan sedikit informasi mengenai hipertensi. Sebelumnya, apa yang Ibu ketahui tentang hipertensi? Hipertensi itu tekanan darah tinggi. Ya, baik. Hipertensi itu merupakan suatu keadaan di mana seseorang mengalami peningkatan tekanan darah di atas normal yang ditunjukkan oleh angka bagian atas dan angka bagian bawah pada pemeriksaan tensi darah menggunakan alat pengukur tekanan darah, baik yang berupa cuff air raksa ataupun alat digital lainnya. Jadi yang selanjutnya, jika Ibu mengalami hipertensi, Ibu akan merasakan gejala-gejala itu, Bu. Tapi tidak semua penderita hipertensi mengenali atau merasakan keluhan maupun gejala, sehingga hipertensi sering dijuluki sebagai pembunuh diam-diam. Gejala yang pertama itu ada seperti sakit kepala, penglihatan kabur, pusing, mudah lelah, gelisah, jantung berdebar, serta rasa sakit di bagian dada. Umumnya pada lansia, tekanan darah tergolong tinggi apabila lebih dari 140/90. Dan hipertensi pada lansia dikaitkan dengan proses penuaan yang terjadi pada tubuh. Berikutnya ada pengelompokan klasifikasi hipertensi. Yang pertama itu berdasarkan penyebabnya, Bu. Yang pertama ada hipertensi esensial atau hipertensi primer, yaitu yang tidak diketahui penyebabnya 90%. Yang kedua ada hipertensi sekunder. Kalau yang sekunder ini penyebabnya dapat ditentukan antara lain kelainan pembuluh darah ginjal, gangguan kelenjar tiroid, penyakit kelenjar adrenal, dan lain-lain. Sedangkan pengelompokan hipertensi berdasarkan derajat hipertensi, yang pertama ada kategori normal, ada kategori prahipertensi, ada kategori hipertensi tingkat 1, hipertensi tingkat 2, dan hipertensi sistolik terisolasi. Selanjutnya, Bu, yang jadi pertanyaan kita, apa yang menyebabkan hipertensi pada seseorang? Yang pertama itu, penderita hipertensi pada lansia jarang melakukan pengontrolan dan pengecekan tekanan darah secara rutin. Jadi kita harus mengecek tekanan darah kita secara rutin. Yang kedua, penderita hipertensi sulit untuk terdeteksi. Yang ketiga, pola makan lansia yang tidak teratur seperti mengkonsumsi makanan yang tinggi lemak, gula, natrium, dan kafein seperti kopi. Selanjutnya ada mengkonsumsi rokok. Selanjutnya, kebanyakan lansia tidak mengikuti olahraga. Jadi, ketika kita lansia, ketika kita sudah memasuki fase lansia, kita juga harus berolahraga secara rutin. Selanjutnya, stres. Sebagian besar lansia yang hipertensi termasuk dalam kriteria kurang kebal dan rentan terhadap dampak negatif stres. Selanjutnya, penderita hipertensi ini memiliki kesadaran yang rendah dalam pencegahan hipertensi. Dan yang terakhir, sikap yang ditunjukkan keluarga negatif atau cenderung tidak mendukung kesembuhan lansia dengan hipertensi. Dan yang terakhir, saya akan memberi tahu informasi sedikit tentang solusi untuk hipertensi pada lansia ini. Yang pertama, kita bisa melakukan pengontrolan dengan pengecekan darah secara rutin sebagai salah satu langkah mencegah dan mengatasi hipertensi pada lansia. Yang kedua, melakukan deteksi dini hipertensi. Yang ketiga, jaga pola makan lansia. Yang keempat, berhenti merokok. Yang kelima, olahraga teratur bagi para lansia. Selanjutnya, kelola stres dan meningkatkan kesadaran para lansia penderita hipertensi melalui promosi dan edukasi yang tepat. Jadi, jika ada lansia yang mengalami hipertensi, sebaiknya kita sebagai tenaga kesehatan memberikan edukasi yang tepat dan apa yang harus dilakukan oleh penderita hipertensi tersebut. Dan yang terakhir, keluarga harus memberikan sikap positif atau cenderung mendukung kesembuhan lansia dengan hipertensi ini. Baiklah, sekian sedikit informasi yang dapat saya sampaikan.
Semoga ibu dan keluarga ibu tidak mendapatkan penyakit hipertensi ini. Baiklah Bu, terima kasih Bu. Assalamualaikum.